kemudahan oleh Allah. Ya. Maka mari kita syukuri semua yang Allah berikan ini dengan bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Sholawat serta salam tidak lupa kita selalu panjatkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa atba'i tabi'in, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah. Mudah-mudahan kula panjenengan kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad yang telah dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, masih dalam suasana bulan Syawal, suasana lebaran. Maka sebelum kajian atau pengajian kita sampaikan nanti, maka secara pribadi ya, Allahumma taqabbalallahu minna minkum minal aizin wal faizin. Mugi sedaya kalepatan kula panjenengan, kesalahan kita diapunten oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan kebaikan yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu daripada minal muhlikat, sesuatu yang membinasakan. Salah satu sifat dosa yang para ulama menyebutnya menjadi hal yang membinasakan, yaitu sifat al-kibir, sifat sombong, sifat kesombongan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di bulan Syawal ini kita diajarkan oleh para ulama bahwa manusia seperti kita ini tidak lepas daripada kesalahan, bukan lepas daripada sebuah dosa. Maka seseorang kalau dia merasa sudah tidak punya dosa, merasa tidak punya salah, khawatir jatuh kepada sifat kesombongan. Maka ulama kita kalau di bulan Syawal setelah kula panjenengan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, maka kemudian setelah itu kita di bulan Syawal wonten naminipun lebaran. Maka lebaran dilanjut puasa Syawal 6 hari, setelah 6 hari ada naminipun ba'da upat. Kita jamaah Masjid Al-Islam ini pun sami nyawal apa derek? Pun, alhamdulillah pun. Alhamdulillah, sampun niate napa sampun? Sampun nglakoni. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang napa 6 nek sampun lebaran itu arep nyawal itu angin. Nggih, silaturahmi iki subuhane loro. Nggih. Bakto kekali wis niat poso nyawal, tekan awal pun poso,
sekarang tuh waktu ini Pak RT disuguhi sate. Arep ngomong kula nyawal Pak RT dikira sombong. Nah ini gimana? Monggo tinggi orang ulama ada monggo enten nanti pun kupat lebaran kupat niku maknanya pun ngaku lepat menyadari sebuah kesalahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang kemudian memiliki sifat sombong, yaitu dia yang tidak pernah merasa punya salah. Boten nanti merasa punya salah kepada orang tua, tidak merasa punya salah kepada para tetangganya, tidak pernah merasa punya salah kepada gurunya. Maka para ulama menyebutkan sifat sombong itu yang bagaimana Bapak Ibu? Wa antarfa'a nafsaka ala ihwanika wa tata'adun alaihim. Yang sombong itu yaitu merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Termasuk lebaran boten sungkem kali tiang sepuh. Ngapunten Bu, kula boten saged maksud. Kula boten saged sungkem pada ibuke kriyane teng Mojosongo yang mbake teng Jebres. Jajak. Bahaya. Kali tonggone iki ngoten. Wah, saya tidak akan memaafkan sampai hari kiamat. Wis tak ngapura sampai tekan kiamat. Padahal kalau di bulan Ramadan kita akan selalu berdoa gitu Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa itu di dalam hadis yang sahih yang mana diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau bulan Ramadan memperbanyak doa itu. Maknanya apa Bapak Ibu? Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai sifat maaf, fa'fu anna, maafkan kami. Ya Allah. Gusti Allah mawon remen suka kepada sifat maaf, pemaaf, welas asih. Nah kok kita sebagai makhluknya, sebagai hamba Allah, ada orang silaturahim, kula nyuwun ngapunten sedaya tempat teng dinten Riyadin niki nggih Pak, ora tak ngapura sampeyan. Sombong. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau Allah memiliki sifat yaitu pemaaf, Nabi Muhammad Rasulullah manusia yang mulia, manusia yang paling istimewa, beliau punya sifat pemaaf, maka kita pun sebagai umatnya monggo kita juga harus memiliki sifat pemaaf, welas asih. Nah, jangan sampai kita punya sifat sombong. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nanti di hari kiamat, mungkin dinten kiamat, di hari kiamat orang yang sombong. Nah, ini kita bahas kesombongan. Kata para ulama, nanti di hari kiamat, yuhsyarul mutakabbir Yaumal qiyamah bisuwarin namal. Nanti di hari kiamat orang-orang yang di dunianya punya sifat sombong. Sombong itu batorul haq, menolak
kebenaran, wa nas, meremehkan manusia lain. Maka kata para ulama, yuhsyarun nas, yuhsyarul mutakabbir, orang-orang yang punya sifat sombong, naudzubillah ini tadi, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan, akan dibangkitkan suarin nama seperti bentuknya semut, Bapak Ibu. Kados semut niku nggih. Semut niku cilik banget. Nah, orang yang sombong nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti semut dan diinjak-injak. Medeni lagi. Wis cilik kaya semut tidak sisa. Sebab napa? Riyen teng alam donya senengane ngidak-ngidak wong. Nek ngidak-ngidak pijeti mboten apa-apa. Ngidak-ngidak wong ini masih bagaimana? Suka kemudian merendahkan orang lain. Kali yang sepuh boten duwe ada. Dibentak-bentak orang tuanya, alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua kita, siapapun, baik orang tua kandung atau mertua atau orang yang lebih tua, harus kita hormati. Sebab apa? Sebab mereka lebih tua dari kita. Tidak boleh kemudian jengkak. Bocah sakniki ini lucu mana? Bapak atus kula siram. Nggih. Bapak atus kula siram wali-wali nggih. Namila Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang yang memiliki sifat tawadhu, yang tidak sifat sombong, maka dia memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian di sini dikatakan orang yang punya sifat sombong itu yaitu wataro anna rutbataka fawqa rutbatil mu'allimin wa fadlaka qad wasala ila haddin nihayah, menganggap bahwa martabat dirinya atau kehormatannya sudah mencapai batas maksimal, sehingga boten remen, tidak suka kalau mendapat nasihat. Orang yang sombong itu Bapak itu nek dirinya nasihati niku boten purun. Mas, sholat sih malah baris. Sholat alim. Ya. Jadi ada orang datang ke masjid, ya, dari rumah tindak ke masjid, mau sholat, ya, pakai pakaian yang bagus, pakai baju koko, pakai gamis, ya. Terus enten sing manut, ya, enten sing nutup, wah, sok alim, sombong ning masjid. Niki sing sombong niki sinten jan? Sing ngeloknya, gitu. Sombong itu batal hak, menolak kebenaran. Wayai sholat nggih kedah sholat malah orang yang kemudian tidak memuji dia hanya berusaha menjadi orang yang baik. Kita ini hadir ngaji, hadir jamaah sholat. Ini kan karena kita ini belum baik, kepingin jadi orang baik kan? Dulu ada seorang kiai itu, ya, Pak Kiai, yang diungin sama Pak Kiai, ya, nengok yang baik nengok sombong dia, wah, terus nengok buatan pulau jatuh kan sebenarnya nengok ngaji, soal sing sombong sampai, ya ini melanturkan. Sampai tidak sholat belum turun, saat ngaji belum turun, ya. Nanti Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah sudah merasa di batas maksimal, maka
selama orang itu merasa tidak butuh belajar lagi atau berhenti belajar, maka orang tersebut khawatir ada sifat sombong. Maka belajar itu sampai kapan Ustaz? Sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai titik yang lain. Kalau belajar umum mungkin ada selesainya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mampu. Tapi kalau di dalam hal agama tidak ada batasnya sampai kita menghadap kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian juga cirinya bagaimana? Ciri orang yang sombong, fatuhotaba ihwanaka bil hilqah wal fadhadha wa ta'jabu bi nafsika. Orang yang sombong itu dia kalau bicara semena-mena sak penake dhewe. Dulu ada seorang di masa ulama Al-Imam Malik bin Dinar. Dulu ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar pada masa dinasti Abbasiyah atau Umayyah, masih di masa kerajaan. Kemudian ada seorang anak raja. Anak raja ini berjalan dengan congkak, melampai wong sombong itu meliti, matanan petenteng, melewati seorang kiai, seorang ulama namanya Sayyidina Malik bin Dinar. Maka seorang pemuda ini yang berjalan dengan congkak ini lewat. Nek wong niku nek boten sombong kan nglewati tiyang sepuh niku derek langkung nggih. Permisi, amin, nyuwun sewu, boten sewu, kula 5.000 tak iki. Ana nggih, iki orang kalau punya akhlak. Nah ini udah petanda-petanda. Maka kiai ini seorang ulama ini dahului, wahai anak muda, jangan kau berjalan seperti ini, karena itu jalannya orang yang sombong. Nah, dinasehati boten urun, malah si anak muda ini mengatakan, al ta'rifu man ana ta'rifu man ana. Jenengan tidak tahu, sampai tidak tahu siapa saya. Kamu nggak tahu siapa saya. Aku ini anak raja. Kiai ini dingoten ki, ulama tersebut. Al ta'rifu man ana. Kamu tidak tahu siapa saya. Kok kemudian ngelokke sak-sakku ngoten nggih. Sing mlaku ya aku ngoten nggih. Yang jalan ya sak. Maka si ulama tadi jawab mengatakan a'rifuka ma'rifatan sayyidan. Aku tahu kamu wahai anak muda, saya kenal banget kamu ini siapa. Kaget ini anak muda. Kamu kenal saya? Ya, saya paham kamu ini siapa nih, saya paham. Maka si ulama tadi mengatakan awwaluka nutfatun madhirah. Kamu itu wahai anak muda yang berjalan dengan sombong, kamu itu berasal dari saripati, dari mani yang jijik. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifah qadirah. Dan nanti kamu akan berakhir akan jadi bangkai yang busuk. Wa bainahuma tahmilul adrar, dan kamu kemana-mana bawa kotoran. Maka mendengar hal tersebut nangis Pak. Si anak, ya Allah, selama ini saya salah, selama ini saya punya sifat sombong ini salah. Saya ingin berasal dari saripati mani, kemana-mana bawa kotoran gitu. Kalau panjenengan pundi-pundi kan betul apa nih. Maka nangis anak tersebut tobat di hadapan
kita ini tidak boleh sombong. Tidak boleh kita ini punya sedikit sifat sombong. Nah, sinten sing ora sombong? Allah Subhanahu wa taala. Mau sombong bagaimana ya? Kita ini diberi nikmat oleh Allah ya, diberi nikmat sehat ya. Nembe lorong tuh repot. Wah, kayak ini sombong sama Allah diuji sakit gigi. Wah, maka ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat tawadhu, menyukai sifat rendah hati, sementara Allah tidak menyukai sifat sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah di dalam surat Luqman, wahai manusia, jangan engkau berjalan di muka bumi ini semena-mena. Semena-mena, sama orang tua semena-mena, sama tetangga semena-mena, sama keluarganya semena-mena, sama muridnya semena-mena, sama gurunya. Jangan. Sebab apa? Ini akan menjadikan rugi Bapak Ibu kita. Menjenengan kita hidup di dunia ini yang sementara, yang satu kali ini, jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa dampaknya? Mudharul ibl, dampaknya orang yang punya sifat sombong itu bagaimana? Innal kibra yaksabul muqta wa yamna'u minat ta'alluf wal mahabbah. Sesungguhnya sifat sombong ini menjadikan mencegah dari kasih sayang. Tidak ada kasih sayang, tidak ada mahabbah. Orang ini Bapak Ibu, kita ini bisa bermasyarakat, bisa kunjung rukun, bisa saling welas asih, saling mengasihi. Karena kita punya sama-sama punya sifat yang rendah hati, punya sifat yang tawadhu. Tetapi kalau orang itu punya sifat sombong, tidak akan mungkin bisa berkasih sayang. Kenapa? Karena dia tidak mau bermasyarakat, tidak level. Selalu kemudian menyalahkan orang lain, meremehkan orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang sahabat Nabi. Maka ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, maka Rasulullah ini jauh, wahai sahabatku, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Sebentar lagi akan lewat ahli surga. Musim lewat itu sahabat yang sudah sepuh, rusuh gitu pakai, rusuh sepuh. Ada itu tuh, mosok Kanjeng Nabi potongannya kayak ini kok ahli surga, orang mungkin. Kadang-kadang kita ini yang sering melihat orang itu dari zahir, oh ini mungkin. Mau melarat yang ini sudah bukan ahli surga. Maka Nabi katakan ini ahli surga, ahli surga. Kalau ada seorang sahabat ini yang kemudian dia ini penasaran, Bapak Ibu. Niki Nabi mengatakan dia ini ahli surga. Orang niki penasaran, amalnya ini apa? Kok sampai Kanjeng Nabi mengatakan dia ini ahli surga? Maka seorang sahabat kemudian mengikuti seorang sahabat yang dikatakan ahli surga. Wah, di rumah juga tidak ada yang istimewa, amalnya sudah biasa, sholat jamaah ya jamaah, ngaji ya ngaji.
Tidak ada yang istimewa. Kemudian ketahuan, wah, jenengan kok ikuti saya? Ada apa? Saya ini dapat kabar dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, bahwa jenengan ini termasuk ahli surga. Boten kula sanes ahli surga. Malah nangis. Orang tawadhu itu seperti ini. Kalau orang sombong, jenengan ahli surga. Wah, amal kuliah kayak pantes ahli surga. Ini tidak sahabat. Jenengan ahli surga enggak, saya enggak punya apa-apa. Saya ini banyak kurangnya. Enggak sampai ahli surga. Apa amal istimewa? Enggak sama kayak jenengan ya, sama sholat, ya silaturahim sedekah. Enggak, pasti jenengan punya satu amal yang sampai Rasulullah mengatakan sampai ini ahli surga. Saya itu kalau sebelum tidur saya maafkan orang yang menyalahi saya. Orang-orang yang saya salahi saya berusaha minta maaf. Jadi amalan hati ternyata Bapak. Amalannya apa? Sama kandung qalb. Hati yang saleh, hati yang memaafkan. Nah ini. Dan ini diajarkan oleh orang-orang tua kita. Kalau lebaran ya, saling memaafkan. Lebaran itu maknanya leburan, dilebur dosa. Nek sampun dilebur dosane, insya Allah laburan. Wong labur niku putih, artinya resik. Kalau sudah orang itu lebaran, ya, dilebur dosane, ojo nanti jangan lupa luberan, diluberke sedekahe, ya. Jangan lupa sedekah kepada saudara. Ya. Nah, kita ini tidak. Kita ini kan kalau lebaran sing diingat apa? THR di Pak. THR di Pak. Sampai ditambah jogetan, pun melu-melu nih. Itu senis corone Islam. Orang-orang tua kita sudah mengajarkan kalau lebaran duduk, zikir, mendoakan orang tua, saling memaafkan. Sekarang tidak. Sungkem derek wis THR endi Pak? Petra endi? Itu tidak apa-apa, tapi pertama kita berusaha untuk saling memaafkan. Sebab orang yang tawadhu, orang yang memiliki sifat itu, yang tidak ada kesombongan itu, dia memandang orang lain ini ya dengan pandangan kasih sayang. Itu ya ngapura tenanan. Ngapura nggih Pak, utang kula kacang dereng saged nyaur. Ya tak ngapura tapi ya tetep disaur. Dari nol. Wong utang kan itu Allah ya tetap disaur ya. Jenengan kalau punya utang puasa Ramadan ya, kalau tidak masuk kategori orang yang berbeda ya jangan salah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ini dibebaskan, dijauhkan dari sifat sombong. Di dalam Quran surat Az-Zumar dikatakan fabi'sa maswal mutakabbirin, ya, kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini kita asalkan ya berusaha taat, ya, wayai azan tidak masjid, ya, wayai Ramadan puasa, muamalah dengan orang tua baik, akhlak dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ini insya Allah selamat, insya Allah. Tidak berkata kecuali yang baik, insya Allah selamat. Dan insya Allah Allah jadikan kita ini hamba-hamba Allah yang minas su'ada terain, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebab orang yang sukses itu illa man Allah biqalbin salim,
yang mana nanti menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang tidak ada dengki, hati yang tidak ada sombong, hati yang tidak ada kebencian, hati yang bersih. Ada upat yang dibelah putih resik. Masa ini boten telaten arep gawe upat wis arep gawe janur wis nganggo plastik. Kalau orang dulu telaten ya upatan saya diganti lorong. Tantangan. Mono Mas. Pun ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membersihkan kita, membersihkan hati kita. Karena sudah satu ayat, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang kemudian bertobat. Allah itu suka kepada orang yang kembali kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang mensucikan dirinya. Berarti kalau Allah ini suka, ya, orang yang bertobat, ya punya salah, tapi mau mengakui kesalahan, mau bertobat kepada Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minat taibin, yang kembali ke fitrah, kembali suci lagi di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dibukakan lembaran baru dan kita mengarungi kehidupan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan kita dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita mendoakan seluruh takmir masjid ini, orang yang berjuang di masjid ini, tetangga masjid ini, dan jamaah masjid ini, mudah-mudahan di hidupnya dibahagiakan oleh Allah, hidupnya dimuliakan oleh Allah, anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha, anak-anak dijadikan yang ahlul Quran, sholat. Mudah-mudahan tetangga-tetangga masjid ini, ya, yang belum sholat diberi hidayah oleh Allah, yang sudah sholat mudah-mudahan bisa bersama di masjid. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit dari keluarga kita, sama kita diberi kesembuhan oleh Allah. Yang telah wafat dari keluarga kita diberikan nikmat di kuburnya, diberikan nikmat di kuburnya, diberikan kemuliaan di kuburnya, dan kita mudah-mudahan kelak ketika kita setelah mengarungi kehidupan di dunia ini, setelah kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sujud, rukuk, dan dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini yang bisa kita sampaikan daripada kajian kita pada hari ini, insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu lagi bisa kita lanjutkan kesempatan yang lainnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Allahumma bika min tariq bila taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kajian malam